Makan apa? Makan apa? Makan apa? Ya Allah. Mau habis lagi. Yang biasa aja dah makan telur. Aduh. Sekarang udah nggak bisa makan telur kayak biasa lagi nih. Harganya udah mahal. Apa kabar telur balado ya? Telur aja udah mahal. Cabai juga masih mahal sekarang. Kata Presiden Jokowi sih, harga pangan masih stabil. Kecuali telur. Masih fluktuatif di semua daerah. Beli lagi ya. Pemerintah janji harga telur akan turun dalam waktu 2 pekan nih. Ada yang tanya, apakah kelangkaan telur dan membuat harganya pecah rekor karena ada bantuan non-tunai dari pemerintah? Maksudnya gini nih, telur diborong oleh pemerintah, lalu dibagikan ke masyarakat lewat bansos. Tapi sebenarnya kan itu nggak masalah juga, toh hasilnya dibalikin lagi ke masyarakat. Beda ceritanya kalau ditimbun. Pak, beli telur sekilo, Pak. Waduh, ya bisa segini. Bisa beli apa lagi ya? Gini. Kami pakai data Kementerian Perdagangan per 30 Agustus 2022. Harga telur itu ada di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Di mana yang biasanya ada di angka 20 ribuan per kilogramnya. Kenaikan inilah yang dinamakan oleh inflasi. Ingat kan, kami selalu mencontohkan secara sederhana pengertian inflasi. Apa coba? Sederhananya begini. Kemarin Anda memiliki uang Rp10.000, di mana Anda bisa mendapatkan 5 butir telur. Tetapi ketika inflasi, Anda hanya mendapatkan 3 butir telur saja. Aduh, pengendalian inflasi pangan tuh asli deh. Bener-bener penting sih. Soalnya nih, inflasi pangan punya andil 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat. Bagi rakyat di bawah atau rakyat lemah, inflasi pangan bisa sampai 40-50%. Sederhananya gini nih, masyarakat miskin pengeluarannya 100.000. Setengahnya atau 50.000 itu hanya untuk biaya makan. Lalu apa solusinya? Pemerintah pusat dan daerah harus saling membantu menekan inflasi dengan cara bersama-sama menggerakkan operasi pasar. Daerah yang punya produksi barang lebih agar bekerja sama dengan daerah lain yang membutuhkan. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Jangan main serahin ke kepala daerah juga. Karena Indonesia yang tercinta ini punya lembaga yang bernama Kementerian Perdagangan. Tugasnya ya kayak sekarang ini, Pak Menteri, bikin turun harga pangan, titik. Saya Algin Fridianto bersama juru kamera Oke Kurniawan, Bisnis Talk. Tidak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Halo, selamat malam. Bertemu lagi di Business Talk. Harga telur lagi mahal, jadi buat Anda yang mungkin suka makan mie campur telur, sekarang agak berhemat gitu ya. Tapi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nanti harga telur itu bisa naik dalam kurun waktu 2 pekan. Bisakah demikian? Di Business Talk sudah bergabung bersama kita Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Menteri. Malam, Ilona. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Sehat-sehat. Saya langsung aja nih, Pak. Harga dari telur ini masih tinggi di pasaran, tapi kemudian targetnya dalam 2 pekan harganya bisa turun. Bisakah terrealisasi? Gini, informasinya jangan simpang siur. Kalau harga telur 20.000, itu peternak telur, pengusaha telur tutup. Tutup semua, Ilona. Karena telur itu modalnya saja sampai jadi telur itu, ya itu 24.000. Oke. Jadi kalau di pasar 20.000 artinya ya induknya dipotong. Itu yang disebut dengan butir dini. Jadi keluarga murah induknya dipotong. Dijual induknya karena rugi kan. Nah, jadi paling murah telur itu pokoknya modalnya. Nah, jadi kalau saya pengusaha beli indukan terus bertelur itu paling murah 24.000. Jadi harga itu idealnya antara 28.000, 29.000. Jadi range itu antara 27, 28, 29. 30 lah kalau yang jauh.
Jadi Oh, sebetulnya iya, nggak ada telur 20.000. Kalau 20.000 ya tutup. Ayo. berarti yang Nah, sekarang ini sekarang menurut Pak Menteri harga yang ada di pasaran sekitar 30 sampai 31.000 justru itu yang normal gitu. nggak normal, mahal sedikit. Jadi nggak mahal, paling Mahal mahal di sedikit. dunia ya enggak. Ya, di Hmm. Singapura itu kan telur harganya bisa 40.000 lebih. Hmm. Nah, jadi gini, kita ya nggak boleh begitu. Waktu saya duduk jadi Menteri Perdagangan harga 32.000. Hmm. Turun sampai 26.000. 26.000 ya. 26.000 itu pengusaha telur. Nah, ini yang peternak ini pas-pasan untungnya. Untungnya 1.000 2.000 tambah ongkos. Jadi pas-pasan ya, pas-pasan. Nah, kemudian kita kan pandemi sudah nggak lagi, bebas. Hmm. Warteg buka, warung buka, ya kan? Orang belanja bebas, restoran buka, semua buka. 17-an kan? Pesta pakai naik apanya, naik apa itu? Naik pohon pinang aja ada telurnya di atas, ya kan? Ya, jadi orang belanja. Kemudian bukan Mensos bantuan bantuan telur bukan, tapi dari Kemensos kasih uang ke daerah, uang dijadikan apa namanya sembako, beras dan telur. Ya, dalam waktu 5 hari, 3 bulan dirapel itu juga jadi permintaan besar. Akhirnya suplai di pasar kurang ya. Nah, belum harga pakan juga memang naik kan, harga pakan naik sedikit. Ya, yang saya tahu juga kan peternak juga teriaknya karena harga pakan yang lagi naik nih, Pak Menteri. Ya Cuman kan, naik sedikit ya. tapi kan Naik sedikit. targetnya itu harga dari Enggak, telur bisa turun dalam 2 sekarang hari minggu. ini ya, hari ini di Sumatera. Oke, ada kendala teknis dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Pak Jul, masih dengar suara saya? Oke, dari hasil dialog kami pertama tadi, saudara, ini disampaikan bahwa harga telur. Bisa? Oke, silakan. Ilona bisa baik. Oke. Ini di Jambi 25.000, 29.000. Mhm. Di Sumatera Utara 29.000. Jawa Barat 30.000, Jakarta 30.500. Gorontalo 32.000, Sulawesi masih mahal nih rata-rata ya. Kalimantan Timur 32.000. Nah, di Papua memang Papua 40, mahal Papua jauh ya. Jadi sebetulnya sekarang ini sudah nggak 2 minggu, Presiden mengatakan 2 minggu nih 3 hari sudah turun, sudah antara 28, 29, 30. Ya, saya kira minggu depan antara 28, 29, 30, 30 lebih nggak ada lagi. Saya kira kalau 2 minggu lagi sudah di bawah 30. Udah. Oke, berarti normal harga telur dari hitungan Anda sekitar 29.000. Minggu depan sudah. Dan harganya itu memang harga pasarnya itu, harga yang layak itu nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan, itu antara 27.000, 28.000, 29.000. Itu range-nya. Oke, tapi gini Pak Menteri, karena tadi Anda juga yang menyinggung soal harga pakan ternak yang katanya memang naik sedikit. Harga kenaikan telur ini setiap tahun selalu jadi perbincangan dan salah satu faktornya selalu soal kenaikan harga pakan. Nah, regulator itu punya rencana apa mungkin agar bisa menstabilkan? Karena setahu saya dari peternak masih impor pangan. Silakan. Kita subsidi, jadi kalau jangan pakan tuh bahannya jagung 60%, 70%. Jadi kalau jagung naik, pemerintah subsidi 1.500 per kilo. 1.500, jadi ada subsidi 1.500. Yang kedua, kami rapat rata di Bapak Presiden langsung. Yang paling penting Bupati, Wali Kota, Gubernur harus betul-betul mengikuti juga perkembangan ini, gitu. Dan itu dibenarkan untuk kalau harga naik, ya karena kebutuhan meningkat, itu kita pemerintah daerah bisa pakai dana cadangan untuk mensubsidi transportasinya. Misalnya, ya yang peternak petelur itu di Lampung masuk Jakarta, ongkosnya bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Dari dana cadangan bisa, sehingga harganya nggak mahal. Kapan itu bisa direalisasikan, Pak Jo? Ya itu perlu pengetahuan kepala daerah, maka sekarang kan turun semua. Pak Menko Luhut juga turun, Mendagri juga turun menjelaskan ini. Bahwa kepala daerah harus ada care, perhatian terhadap kepentingan yang paling mendasar masyarakat kita yaitu pangan. Jadi kalau ada kenaikan harusnya langsung action gitu, tidak hanya Pak Jokowi, Menteri Perdagangan pusat, tidak. Ini kan adanya di kabupaten, ada di provinsi kan. Jadi semua harus menyadari bahwa ini penting.
Untuk masyarakat banyak, jangan main-main. Ini kan makanan orang rakyat kita yang makanan pokok. Kalau makan pokoknya itu rakyat resah kan, itu bisa ramai, bisa ribut, berbahaya. Oke. Oleh karena itu ini harus cepat. Makanya kita cepat menunggulangi. Saya sudah mengundang seluruh pengusaha telur ini seluruh Indonesia kita kumpulkan. Apa yang terjadi, bagaimana mengatasinya, mau sudah solusinya sudah selesai. Targetnya kapan? Ya 2 minggu Pak. Mereka bilang minggu depan udah normal Pak. Cuman saya mengatakan 2 minggu. Oke, itu harganya. Cuman tadi yang Anda sebutkan misalnya dari bantuan transportasi, berbicara dengan para Pemda Sekarang dan masih segala boleh, macamnya. ada. Sekarang masih. Sampai Desember masih berlaku. Oke. Jadi kalau harga naik, jagungnya mahal, kita kasih 1.500 per kilo. Itu sudah berjalan ya Pak berarti? Yang Sudah 1.500 sampai per kilo? Desember. Sampai Desember. Oke, sampai Iya. Desember berarti bisa dipastikan nanti harga atau fluktuasi harga telur bisa terjaga sampai akhir tahun, tidak ada lagi Iya, kejadian cuma seperti itu. kalau mintanya banyak tiba-tiba, kan telur nggak bisa 1 hari 10 kan, tetap satu gitu. Jadi kalau tiba-tiba permintaannya melonjak kan, ya harganya naik. Oke. Nanti sampai normal lagi gitu. Oh, ini soal pemberian dari pakan ini apakah termasuk kemarin itu saya dengar Pak Menteri juga mengatakan memanggil peternak ya, terutama peternak besar agar tidak melakukan afkir dini. Nah itu kemarin hasil percakapannya seperti apa? Itu gini dulu kan waktu pandemi 2021 harga telur berapa? 14.000. 14.000 ya pengusahanya menjerit, ayamnya afkir dini dipotong. Gitu. Dipotong ayamnya yang dulu yang akhir 2021. Dampaknya sekarang akhirnya stok nasional itu kan tipis sedikit. Oke. Mestinya bisa 1 bulan, ini mungkin cuma 1 minggu gitu ya. Jadi kalau 5 hari diambil, ya goncang sedikit, nunggu lagi kan, gitu. Selain dari afkir dini, Anda juga sempat mengatakan bahwa ada penggelontoran bansos berupa telur sehingga pasokan telur itu berkurang hingga akhirnya harga telur Iya. Jadi mahal. bansos dari Kemensos itu uang. Oke. Tapi di daerah itu dijadikan dalam bentuk sembako, beras dan telur. Oh. Ya, itu dikasih waktu 5 hari mereka belanja. Nah ini bansosnya 3 bulan, dirapel sekaligus. Dirapel kan, jadi banyak kan belanjanya. Akhirnya suplai ke pasar kan kurang. Karena banyak diborong oleh keperluan ini. Kurang sedikit, ya itu naik gitu. Oke, tapi sebelumnya Menteri Sosial sendiri agak merespon negatif pernyataan dari Anda tuh Pak. Boleh ya kita dengarkan dulu? Memang dia nggak kasih telur, kemana ngirim telur, ngirim duit, tapi daerah wajib beli sembako. Oke. Ini kata petani, kata mereka, bukan kata saya. Oke, baik. Kita sedikit Iya, putar. di daerah begitu. Baik, kita sedikit putar ya Pak, cuplikan pernyataan dari Mensos Risma. Iya, memang Risma nggak bantu telur. Dalam bentuk natura, baik beras maupun telur maupun apapun nggak ada. Kami memberikannya lewat bank. Jadi kalau naik kami juga nggak tahu. Kalau ternyata penerima bansos itu membeli telur, ya kami nggak tahu. Ya, Oke. betul memang. Memang saya ngasihnya uang, tapi di daerah PKH itu karena dulu sebetulnya kita juga Oke. usulan dari Kemendak 2021 kepada Kemensos di daerah itu Bupati, Oke. bantuan itu dibelikan telur dulu tahun lalu karena telurnya 14.000 Ah, gitu. Dan sekarang kan sudah telurnya harganya udah bagus gitu. Oke. Dari hasil Bantuannya masih sama dengan yang dulu. Oke, dari hasil percakapan kita tadi, Pak Menteri Anda juga mengatakan bahwa kalau misalnya harga telur kemurahannya ya merugikan peternak gitu ya. Tapi artinya Anda menampik keras pernyataan dari beberapa asosiasi misalnya PPRN yang mengatakan ini harga 30.000 ini harga telur cetak rekor gitu. Terlalu mahal dalam sejarah 5 tahun terakhir. Kenapa? Harga telur dibilangnya untuk 30.000 sekarang ini adalah mencetak rekor dalam 5 tahun terakhir terlalu mahal katanya. Itu orang yang nggak baca, saya jadi menteri 32, saya kan tiap hari ke pasar. Saya tiap hari hafal harga cabai keriting, cabai cabai merah, cabai rawit, harga telur, harga daging ayam murah sekarang 17.000. Ini pada ngadu rame Kemendak datang. Karena ayam itu modalnya 24.700. Sekarang dibelinya di peternak ayam 17.000. Jadi orang nggak mau lagi nanti. Nah pada suatu saat kalau nggak mau kan sedikit, pasti akan naik lagi harganya. Gitu. Oke, tapi gini Pak. Jadi ayam misalnya itu harusnya harganya kan 35.000 sedang.
Jadi kalau ayamnya dibeli di pasar, ibu-ibu beli 24.000, berarti kan pengecer belinya mungkin 20.000, distributor beli 17.000, yang beternak tuh. Oke. Tutup. Tapi gebrakan dari Pak Julhas gini Pak, saya penasarannya begini. Karena kalau kita ngomongin harga pangan, ini kan ada dua pihak ya. Satu konsumen, satu mereka supplier. Jadi kalau supplier juga nggak mau Ya, yang namanya seimbang. rugi, Ya, itu konsumen makanya nggak mau harus mahal seimbang. gitu kan. Artinya kan harus seimbang tuh. Misal cabai, kemarin cabai mahal 130.000. Saya bilang sama ibu-ibu, tolong saya minta dipahami, petani kemarin 2 tahun rugi. Jadi sekarang cabai mahal, ya kasihlah kesempatan untung sebulan. Bulan depan udah turun Bu, udah murah cabai. Benar Pak, bulan depan benar. Nah, sekarang cabai tinggal 50.000 di Jawa, 60.000. Tapi gini Pak Julhas, cara kita untuk menjaga volatilitas harga pangan supaya tidak, kadang masalahnya gini Pak, kalau lagi naik itu naik sekali, kalau misalnya tadi yang sebutkan cabai lah contohnya ya, kalau lagi naik itu naik sekali, giliran turun drop gitu. Nah satu sisi kalau harganya drop, petani rugi. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, ini konsumen bisa terbebani, akhirnya inflasi juga bisa naik, daya beli masyarakat juga Ya bisa kalau turun. mau diskusi panjang lagi ya beras. Ya. Beras kita 11.000, beras di kita ini termurah di dunia. Tapi kan korbannya petani itu nggak bisa sejahtera. Sekarang petani dulu punya tanah, sekarang petani sawah nggak punya tanah lagi. Jadi petani sekarang sudah berubah menjadi buruh tani. Karena harga berasnya 11.000, petaninya itu nggak bisa nyekolahkan anaknya tinggi. Gitu. Terus solusinya gimana nih Pak? Ya, kalau di supaya semua seimbang negeri, gitu. Kalau di Thailand, di Vietnam itu pemerintah beli gabahnya mahal, 15.000, 10.000. Nah itu lebih barang disimpan, ekspor ke kita, dijual kita murah. Petaninya makmur. Petani kalau di Thailand, di Vietnam tuh punya mobil, anaknya sekolah tinggi, rumahnya bagus. Itu kalau kita petani kita lama-lama nggak punya tanah, tanahnya hilang karena rugi kan. Itu. Nah itu yang harus kita perbaiki secara mendasar sebetulnya. Oke, diperbaiki berarti nanti ada koordinasi mendalam juga dengan Kementerian Pertanian gitu ya Pak Jo? Oke, ada masalah teknis lagi. Kita break dulu saudara, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.